artinya berjalan. Berjalan untuk menuju ke suatu titik awal dari kehidupan baruku. Berjalan untuk mencari apa kehendak Tuhan dalam hidupku. Berjalan untuk mengerti apa yang ingin aku mengerti. Entahlah. Semua akan terjawab saat aku berkamino menuju katedral Santiago di Compostela, tempat Santo Yakobus anak Zebedius itu disemayamkan. Ceria, semangat, bahagia, siap sedia dalam segala cuaca dengan segala perlengkapannya. Tapi, benarkah? Yuk, kita ikuti. Persiapan Camino. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Halo. Oh, semangat. Semangat. Dari Camino kita hidup baru. Ponte Sampaio. Apa itu artinya? Nama pontenya. Perjuangan yang luar biasa. Terus ke sana yuk, ke sana melalui jalan-jalan berbatu nanti. Ya, sebentar ya. Ayo silahkan. Silahkan berjalan menuju hambatan yang berikutnya. Jalan-jalan penuh berbatu. Perjuangan, perjuangan, perjuangan. Mari silahkan perjuangan terus. Jangan mau menyerah. Ya, karena Perjuangan. mau foto, saya mau Perjuangan, perjuangan, perjuangan. Marilah berjuang. Lalu berhenti di situ. Iya, iya, iya. Pelan-pelan, pelan-pelan ya. Suatu perjuangan dalam perjalanan Camino Santiago de Compostela. Di bawah hujan, di bawah licinnya jalan-jalan yang harus dilalui, terjal. Hari pertama sudah dilalui dengan penuh kesulitan. Mengapa aku mau berhujan-hujan? Mengapa aku mau berjalan mengikuti tanda-tanda tanpa mengerti di mana penghujung jalan yang menghibur hati? Berjalan, berjalan, dan terus berjalan. Seakan dekat, tetapi mengapa tidak sampai-sampai juga di titik akhirnya? Titik akhir dengan nama kota Pontevedra. Kurang 5 km lagi, kata orang yang kita anggap tahu jalan yang harus kami lalui. Kurang 2 km lagi. Ayo, ayo semangat. Begitu suara yang saling menyapa dengan ungkapan, Buen camino, buen camino, buen camino.
akhirnya, dengan berbagai kesulitan di hari pertama, sampai juga kami di penginapan. Sudah terjawabkah rasa ingin tahuku di hari pertama ini? Entahlah, hari masih panjang. Yesus pokok dan kita tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita tinggallah di dalamnya. Oh Yesus. Oh terus lupa. Yo, hai. Hai. Kita harus bekerja di ladang Tuhan. Siapkah? Siap. Amin. Karya Tuhan luar biasa. Ini anggur kehidupan. Tuhan Maha Baik. Terima kasih. Hari kedua kita lalui dengan lebih siap secara mental dan fisik. Meski jarak tempuh lebih jauh dari hari pertama. Masing-masing mencoba memahami kemampuan stamina fisik dan kondisi di lapangan. Menata ritme jalan agar tidak kelelahan, menata sikap positif agar tidak mundur di tengah jalan. Menikmati banyak hal yang dihadirkan oleh alam dan kemurahan Tuhan sebagai sarana penghiburan dan sudah siap bekal bila tidak menemu tempat ngopi di tengah jalan. Dan akhirnya semua sampai pada tujuan dengan aman. Meskipun muncul masalah berikutnya. Jari-jari kaki melepuh, kram kaki tidak dapat dihindarkan lagi. Cara kita jalan pun mulai tertatih-tatih. Sulit untuk mengangkat kaki, untuk dilangkahkan dan diayunkan di hari keesokannya. Masih beranikah kita meneruskan Camino ini? Dalam kelelahan mereka berjalan dan sekarang beristirahat. Bagaimana? Lelah? Lelah sekali, panas sekali. Luar biasa, tetap berani. Lanjut? Semangat. Baru separuh jalan menuju Padron. Oke, semangat ya, jalan lagi, yuk. Saling menyemangati dalam kelelahan. Perjalanan yang melelahkan. Aduh, sudah lelah ya? Sudah lelah? Udah nggak kuat nih Nggak kuat nih? kakinya cemot-cemot. Yuk kita naik taksi yuk. Tuh, di depan ada jalan kaya. Yuk, ayo semangat. Kita ada taksi di sana. Oke sih? Semangat. Naik taksi.
Naik taksi. Nggak ada Gojek. Kaya. Yuk, yuk. Naik taksi. 1 kilometer lagi. Ayo. Masalah gue tuh bawaannya banyak. Aset gue digede. Oh enggak. Orang kan pada kecil-kecil. Maklum dong. Coba di mana? Pembelajaran di hari pertama dan kedua membuat kita semua mulai memahami apa tujuan Camino yang sedang kita ikuti. Secara matematis, berjalan dengan kekuatan sendiri, kita tidak akan bisa. Dari sini kita mulai belajar mengandalkan kemurahannya. Segala sesuatunya terasa lebih ringan. Rasa percaya diri mulai diperoleh. Ada kalanya masih terbersit keraguan akan kemampuan yang kita miliki. Doa-doa mengalir deras tanpa henti mengiringi Camino. Doa untuk diri sendiri, doa untuk kekasih-kekasih hati, doa untuk kerabat, kenalan, dan siapa saja yang memohon didoakan. Kedekatan dengan Tuhan melalui alam yang sangat ramah menyebabkan hati menjadi lebih ringan dalam setiap ayunan langkah. Saat godaan untuk berhenti datang kembali dengan melantunkan doa-doa kepada Bapa dan memohon pendampingan Bunda, kaki-kaki yang sudah kepayahan dimampukan lagi untuk terus berjalan hingga mencapai tujuan berikutnya. Akhirnya sampai juga kita di Padron. Saat kita terlalu sibuk dengan diri kita, sering kita menjadi kehilangan arah hidup. Hal ini kita hayati dan kita alami selama berkamino. Kita tidak menyadari Tuhan mendampingi, melindungi, membimbing kita lewat sesama dan lewat alam yang ada di sekitar kita. Saat kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri, menyebabkan kita menghalangi rahmat Allah yang akan dicurahkan ke dalam hidup kita. Saat kita sibuk dengan diri kita sendiri, kita menjadi kurang bersyukur. Saat Camino, betapa kita dapat melihat Tuhan menyajikan dalam hidup kita semua melalui alam dan sesama kita. Apalagi saat jari-jari kaki sudah melepuh, paha kaki kita sudah merasa kram dan sakit, punggung bawah yang sulit diluruskan dari posisi duduk untuk berdiri. Mengeluh dan mengeluh, seakan Camino ini hanya ditujukan untuk berjalan kaki dan melelahkan diri. Setan senang sekali menggoda kita dengan mengajak kita untuk selalu berfokus pada diri kita sendiri. Karena disitulah letak kelemahan kita yang paling hakiki, yang menghalangi rahmat Tuhan. Begitu kita alihkan fokus kita ke dalam doa dengan pendampingan Bunda Maria, kita tiba-tiba mampu dan dimampukan. Mengapa kita bisa itu? Mengapa kita sanggup? Jawabnya hanya satu, karena kita tidak berfokus lagi pada diri sendiri dan kita mulai berfokus pada Tuhan melalui doa-doa di sepanjang jalan kita. Hore! Akhirnya kita sampai di Santiago de Compostela.